Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa Ramadan sudah masuk di hari ke-13, Pak. Masya Allah. Kita sebelumnya sudah menunggu-nunggu dengan penuh gembira Ramadan ini. Tapi setelah masuk terasa sudah hari ke-13. Waktu betul-betul terasa cepat sekali. Seolah-olah baru saja kemarin kita masuk di Ramadan 2024. Sekarang sudah masuk lagi Ramadan, bahkan sudah hampir lagi meninggalkan kita lagi. Betul-betul waktu ini gak terasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sedikit merenung, sedikit berpikir, rupanya dari perputaran waktu ini, dari detik menjadi menit, menjadi jam, menjadi hari, gak terasa menjadi minggu, bulan, tahun. Ini adalah alarm bagi kita. Sebenarnya ini adalah pengingat bagi kita bahwasanya sebentar lagi kita ini akan kembali ke akhirat, hadirin yang mulia. Tidak ada yang lama di dunia ini. Para pendahulu kita jelas-jelas sudah tidak ada di dunia ini. Tidak mungkin kita selamanya di dunia ini. Maka waktu terus berputar, waktu terus berpindah, tidak akan bisa kembali. Kita yang sudah seperti saat ini, jenggot sudah tumbuh, sebagian rambut sudah berwarna putih. Hadirin yang mulia, tidak mungkin kita menjadi bayi lagi. Maka kita sadari, kita rasakan bahwasanya waktu terus berputar, kita tidak bisa menghentikan waktu. Kita tidak bisa melawan dari muda menuju tua. Tentunya kita tidak bisa pungkiri sebentar lagi kita akan berpindah minal kusuri ilal kubur. Kita akan berpindah dari kehidupan berada di dalam istana-istana kita kepada kehidupan berada di kuburan kita masing-masing. Min mula'abatil jawari wal ghilman ila muqasatid didan. Yakinilah hadirin yang mulia, rasakanlah kita semuanya manusia akan berpindah dari kehidupan bermain-main dengan anak dan istri kita kepada kehidupan muqasatid didan bersama dengan ulat-ulat yang ada di kuburan kita masing-masing. Minat tana'umi bit ta'ami wasyarab ila tamarrugi bit turab. Sebentar lagi hadirin, kita akan berpindah semuanya manusia. Tidak ada yang merasa kekal kita di sini, Pak, ya. Minat tana'umi bit ta'ami wasyarab, dari kehidupan bernikmat-nikmat, berlezat-lezat dengan makanan dan minuman, ila tamarrugi bit turab, kepada kehidupan berguling-guling kita dengan debu-debu yang ada di kubur kita. Min unsil asyrah ila wahsyatil wahdah, berpindah dari kehidupan ketenangan, kenyamanan bersama dengan keluarga, tetangga, kolega, semuanya,
kepada kehidupan, kengerian, kesendirian di alam kubur kita masing-masing. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala di sekeliling kita. Rupanya kita manusia merasa hanya orang lain yang kembali, kita belum akan kembali atau bahkan tidak akan kembali. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasakan kita ini akan mati. Kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti hadirin mulia? Karena Imam Al-Ghazali beliau sampaikan, seseorang tidak akan mencapai derajatnya keikhlasan kecuali dia merasakan betul kedua kakinya sudah berada di akhirat. Maknanya apa hadirin mulia? Terkadang perbuatan-perbuatan, amal-amal kita ini pertimbangannya dunia terkadang, bahkan kebanyakan. Tetapi itu akan ditepis ketika ada dalam benak kita ini sudah mati. Kita merasa kita ini akan mati, bahkan dekat sekali dengan kematian, maka kata Imam Ghazali itu akan lebih dekat kepada keikhlasan, bahkan mencapai hakikatnya ikhlas. Karena kalau kita sekarang merasa sudah mati, Pak, apalagi gunanya rumah kita? Kita sekarang merasa sudah mati nih, Pak, sudah dikubur, dekat. Terus masihkah kita merasa berguna mobil kita? Cita-cita dunia kita? Oh, tidak ada tujuan-tujuan ingin itu dan ini, ingin selain Allah, tidak ada tujuan hanya Allah. Karena betul-betul kita merasa kedua kaki kita ini sudah berada di akhirat. Tidak ada satu pun orang yang sudah di akhirat kemudian ada cita-cita dunia lagi. Adapun ada orang yang ingin dikembalikan ke dunia, itu cita-citanya akhirat, ingin beramal. Ya Allah, kembalikanlah walaupun sebentar. Aku ingin bersedekah, ingin berbuat baik. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia semakin dekat dengan kematiannya, semakin dekat dengan ajalnya, tetapi manusia semakin cinta kepada dunia, semakin rakus mengumpulkan dunia. Tentuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita rasakan hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul saat ini persiapan lagi. Sisa-sisa umur kita ini adalah merupakan persiapan menuju akhirat kita. Yang mana di akhirat tidak ada manfaatnya malun wala banun. La yanfa' malun wala banun. Kita akan menuju satu hari di sana tidak ada manfaatnya harta. Tidak ada manfaatnya anak-anak. Tentunya hadirin yang mulia, harta yang tidak kita belanjakan di jalan Allah. Harta yang tidak kita tasarrufkan di dalam ridhonya Allah. Tidak akan ada manfaatnya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita jadikan apa yang kita miliki di dunia ini mendatangkan ridhonya Allah, bahkan menjadi sebab keselamatan di hari akhir nanti. Kita buat infak, sedekah, kebaikan-kebaikan. Kita semangat pembangunan masjid, kita ikut berpartisipasi dalamnya, pembangunan pondok pesantren, pembangunan maktab-maktab Al-Quran, madrasah-madrasah. Itu manfaatnya besar, maka jangan sampai harta kita tidak ada di sana. Udahlah harta kita ini dikit, tidak mau dikirim ke akhirat loh.
Jangan sampai miskin di dunia, miskin di akhirat. Maka hadirin mulia, kita rasakan, kita bayangkan, kita pikirkan berapa banyak sudah orang yang bersujud di masjid ini, Pak. Berapa banyak sudah orang yang tilawah Al-Quran, baca Quran di masjid ini. Berapa banyak sudah orang yang itikaf di masjid ini. Masya Allah. Satu harinya 5 kali orang sholat di sini, sujud di sini. Lalu bagaimana, betapa besarnya yang didapatkan orang-orang yang pernah tertuang hartanya di dalam pembangunan masjid ini. Maka hidup satu kali rugi kalau harta kita ini tidak kita jadikan untuk penyelamat di hari akhir. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu atau infak itu, derma itu tidak harus besar. Semua sesuai dengan kemampuan kita. Kotak amal tidak mungkin menolak. Apa itu cuma 500 keluar lagi uang? Enggak. Kotak amal tidak pernah menolak uang 5.000. Ketika masuk ya masuk sudah. Tidak tiba-tiba keluar lagi ke atas lagi gitu. Maka hadir Allah Subhanahu wa taala, malun wala banun, di sana tempatnya tidak ada manfaatnya harta, maka jadikan harta-harta kita yang di dunia ini menjadi manfaat di akhirat. Begitu juga banun, anak-anak kita ini hadir Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada manfaatnya ketika kita tidak mendidik mereka di dalam agama, tidak mendidik mereka di dalam kewajiban-kewajiban syariat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak kita sudah kelas berapa? Ada yang kelas 6, ada yang SMP. Coba kita lihat lagi, sudahkah mereka bisa mengaji? Atau nanti ketika kita meninggal, mereka tidak ikut mengaji, malah main game. Mereka panggil orang-orang lain untuk mengaji malah. Anak kita sendiri tidak mau mengaji. Bacakan Yasin misalnya. Kita lihat lagi hadirin mulia, anak kita, cucu kita perhatikan lagi. Sudahkah sholat berjamaah? Sudahkah sholat 5 waktu? Kalau sudah sholat, sudahkah sholatnya itu benar sesuai ilmu fikih para ulama? Ini penting hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita didik generasi-generasi muda kita ini, jangan sampai ada kejadian ibunya tutup aurat, neneknya tutup aurat, mulai anaknya, mulai cucunya tidak menutup aurat. Ini kenapa? Karena kelalaian orang tua. Generasi-generasi sebelumnya betul-betul cerewet, bawel, bagaimana mendidik anaknya menutup aurat. Tetapi mulai kepada generasi selanjutnya ini tidak menutup aurat, tidak ada kepentingan menutup aurat, itu karena generasi-generasi yang sebelumnya tidak menjalankan dakwah. Tidak ada kerisauan kepada anak-anaknya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita usahakan lagi, kita pikirkan lagi, kita wujudkan lagi bagaimana anak-anak kita, cucu-cucu kita ini sepeninggalan kita masih mengamalkan agama, mereka masih bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau harta tidak ada manfaatnya, anak-anak yang tidak dididik agama kemudian tidak ada manfaatnya, lalu apa manfaatnya? Apa yang bermanfaat di akhirat? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Hati yang sukses adalah hati yang selamat. Apa itu qalbun salim hadirin yang mulia? Ini ayat ini Sayyidina Ibnu Abbas, seorang sahabat, beliau ini termasuk mufassir dari kalangan sahabat.
Beliau menjelaskan qalbun salim maknanya adalah hati al-qalbun khalis minasyirki wal kufr. Hati yang selamat dari kesyirikan dan kekufuran. Tidak ada dalam hatinya menyekutukan Allah. Tidak ada dalam hatinya ingkar kepada Allah. Hanya Allah yang diminta, hanya Allah yang diharap, hanya Allah yang dituju. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi beliau menyampaikan apa itu qalbun salim dalam kitab tafsir beliau adalah qalbun khalis minas sifat adz-dzamimah. Qalbun salim adalah hati yang selamat, hati yang bersih dari sifat-sifat tercela, dari sifat-sifat yang buruk. Bagaimana 2 hari kemarin beberapa sifat disampaikan, ada namanya hasad, menghancurkan amal. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab atau kama jaa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasad akan menghancurkan amalan, menghancurkan amalan sebagaimana api membakar kayu bakar. Hangus, hancur, habis. Hadirin yang mulia, qalbun salim, orang yang nanti berjumpa dengan Allah, kembali kepada Allah, kemudian dia selamat disebabkan hatinya qalbun salim, hatinya selamat adalah yang bersih dari sifat-sifat tercela. Bersih dari sifat-sifat yang buruk, ujub, takabur, sombong, merasa diri ini lebih daripada orang lain. Kita usahakan melihat orang yang sudah tua, lebih tua dari kita, wah ini sudah lebih banyak kebaikan. Melihat yang lebih muda, wah ini masih sedikit dosanya, masih banyak lagi dosa saya. Hadirin yang mulia, ujub, kemudian takabur, kemudian riya dan sifat-sifat lainnya apabila masih bercokol dalam hati kita, maka rupanya kita ini dalam keadaan qalbun maridah, hati yang sakit, bukan hati yang sehat. Bahaya ini kalau berjumpa dengan Allah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bercermin, muhasabah diri, sudah sampai di mana hati ini. Yang tahu diri kita sendiri. Kita nggak bisa kemudian mengoreksi hatinya orang lain. Ini perkara gaib, Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Tetapi kita bisa mengoreksi diri. Tetapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, pada umumnya manusia akan membela-bela dirinya. Dia merasa sudah aman, sehat sudah hati saya ini. Tidak ada penyakit, tidak ada kesalahan. Maka Allah Subhanahu wa taala, Imam Abul Qasim ketika beliau ditanya, su'ila Abul Qasim an salamatil qalb. Imam Abul Qasim beliau ditanya mengenai hati yang selamat itu bagaimana, maka beliau mengemukakan 3 tanda hati yang selamat. Dari 3 tanda ini kita bisa muhasabah, kita bisa introspeksi, kita bisa melihat diri kita yang selalu membela dirinya bahwa dirinya dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, apa itu yang pertama? Kemarin sudah disampaikan 1 poin, Allah yu'zi ahadan, tidak menyakiti orang lain. Ini tanda yang pertama, tanda hati yang selamat, tidak menyakiti orang lain dengan lisan, dengan perbuatan tangan ataupun kaki, atau bahkan dengan kerlingan mata. Mata kita memandang dengan tujuan merendahkan, meremehkan, menyakiti,
maka itu adalah di antara tanda-tandanya yu'zi ahadan. Ini tanda-tanda hati yang tidak selamat. Maka bagaimana hidup cuma sekali, jangan sampai menjadi orang yang rugi, orang yang bangkrut karena kita menyakiti orang lain. Kemudian yang kedua, hadirin mulia, Allah yata'adza min ahadin. Hati yang selamat, kata Imam Abdul Qasim, adalah hati yang tidak mudah merasa tersakiti. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi, yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dakwah habis-habisan di Mekah, kemudian dakwah menuju Taif, sampai sana beliau ditolak. Awal-awal beliau mendatangi 4 tokoh-tokoh besar di Taif, ditolak mentah-mentah. Baginda Nabi diusir dari Taif. Bukan hanya itu, beliau dihinakan, dilempari batu oleh anak-anak kecil. Sampai-sampai dalam satu riwayat mengalir darah sampai di kaki beliau. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa sikap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak dendam. Beliau tidak mendoakan kebinasaan kepada mereka, tetapi beliau husnudzon, semoga ada dari keturunan-keturunan orang Taif ini yang beriman kepada Allah, menyambut dakwahnya Rasulullah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, kalau orang itu sudah rasa tersakiti, itu hakikatnya dia ini belum sempurna keimanan. Orang yang sempurna imannya, dia merasa bahwa dirinya ini adalah digerakkan oleh Allah. Semua yang ada di dunia ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mulut-mulut, lidah-lidah yang lancang terkadang menyakiti hati, itu pun adalah ujian untuk kita dari Allah. Tidak akan terjadi tanpa izinnya Allah. Maka kita kembalikan kepada Allah. Hanya Allah yang kuasa, makhluk tidak kuasa. Oh, ini digerakkan oleh Allah. Oh, ini Allah yang menggerakkan. Maka kita bisa kembalikan kepada Allah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, itulah tanda yang kedua, hati yang selamat, Allah yata'adza min ahadin. Kemudian yang ketiga, yang terakhir hadirin mulia, idzastana'a ma'a ahadin ma'rufa lam yatawaqqa minhul mukafa. Apabila kita berbuat satu kebaikan, maka tidak terbesit dalam hatinya ingin dibalas. Ingin dibalas dengan hal yang sama, ingin dibalas dengan mungkin sekedar ucapan terima kasih. Kita buat baik, kok orang ini nggak terima kasih ya, kurang ajar. Berarti kebaikan kita ingin diucapkan terima kasih. Atau hanya sekedar perhatian. Loh, saya ini kan sudah berjasa ya. Lah kenapa tidak diperhatikan? Kok tidak disebutkan nama saya ini? Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beramallah, berbuatlah kebaikan. Bagaimana kita fokus kepada ridhonya Allah, wa ridwanullah akbar. Itu yang kita tuju, hadirin yang mulia. Wah, ini kalau bukan karena saya, tidak jadi pembangunan masjid ini. Kalau bukan karena saya, nggak ada orang sholat berjamaah ke masjid ini. Kalau bukan saya, kalau bukan saya, kalau bukan saya. Lalu kenapa saya ini tidak ada diperhatikan? Kok saya diperlakukan seperti ini? Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah yang kita tuju, Allah yang kita harapkan ridhonya.
Maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bukanlah ingin orang-orang mengucapkan terima kasih kepada kita, bukanlah dengan tujuan agar kita diperhatikan, dan bukanlah kita ini memiliki tujuan agar dibalas oleh manusia ataupun makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda yang ketiga yang mulia, idastana'a ma ahadin ma'rufa lam yatawaqqa minhul munkar. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari subuh yang mulia ini, bagaimana kita usahakan kita sama-sama belajar wujudkan tanda-tanda hati yang selamat, yaitu tadi yang pertama, tidak menyakiti orang lain, tidak mudah merasa tersakiti. Kemudian kita beramal hanya mencari ridhonya Allah. Insyaallah hari yang mulia, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Insyaallah jamaah nanti sore atau malam kita sudah mulai kembali ke tempat kita. Alhamdulillah sudah beritikaf di sini, sudah bersilaturahmi di sini, sudah belajar di sini dengan dua bapak selama kurang lebih 3 hari. Maka kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu kita ini begitu banyak kekurangannya, begitu banyak kesalahannya, salah ucap, salah adab dan lain sebagainya. Kami sampaikan kepada bapak-bapak di sini, Pak Imamnya, ataupun orang-orang tua kita di sini, tokoh-tokoh semuanya, masyarakatnya, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besar. Kemudian kami ucapkan terima kasih, rasa syukur kepada Allah, terima kasih kepada ahli tempatan di sini, ahli masjid di sini, ahli kampung di sini, atas kerjasama, sambutannya, komunikasinya, hubungannya dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang barokah. Pertemuan ini sebentar, tetapi kalau diberkahi oleh Allah menjadi sebab-sebab kebaikan di hari-hari kemudian. Suatu ketika Pak, ada orang muda, dalam satu riwayat diceritakan anak muda, 2 pemuda lewat di depan pasar. Satunya ngomong, "Hei Fulan, mau kemana?" "Oh, saya mau ke utara." Coba lihat, kita ini di depan pasar nih. Ayo kita masuk ke pasar, kemudian kita zikir. Ngapain? Kita berharap di antara sekian banyak orang yang ada di pasar, kemudian ada orang-orang yang berzikir, orang yang sibuk dengan perdagangan yang untung ruginya lah. Kok ada orang yang zikir? Ayo. Mereka pergi masuk ke dalam pasar, berzikir bersama. Kemudian mereka berpisah dan tidak pernah ditemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam surga. Kemudian satunya bertanya, "Kamu kan yang dulu ketemu ya depan pasar kita?" "Iya." "Sampai di surga apa amalanmu yang menyebabkan kamu sampai di sini?" "Oh, kamu ingat dulu kita di depan pasar itu?" Iya, saya ingat." "Kamu ajak saya berzikir?" "Iya." Rupanya itu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya itu yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu hadirin mulia, perjumpaan kita yang sebentar ini semoga menjadi sebab keberkahan, sebab hidayah sampai hari kiamat. Insyaallah hadirin mulia. Semoga menjadi sebab syafaat juga. Kita tidak tahu Pak, siapa yang beruntung, siapa yang rugi. Andaikan di hari akhir bapak-bapak berjumpa dengan saya dalam keadaan kesusahan karena saking banyaknya dosa saya Pak, ya Bapak boleh berikan syafaat kepada saya, menyelamatkan saya. Wah, itu Pak Ali itu dulu pernah silaturahmi 3 hari di masjid saya itu. Ya Allah, selamatkan dia. Wah, akhirnya dapat syafaat. Beruntung kita sebab silaturahmi. Insyaallah Pak ya. Maka mohon maaf yang sebesar-besarnya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian kita tunggu kehadirannya. Bapak juga silaturahmi.
Pak Taufik ya kan?